Hasan. Bawah. Waalaikumsalam. Bin Mahfud. Baraja. Baraja. Ali. Khair ya? Hah? Muhammad. Muawad. Bahtir. Partir dulu. Ya, itu Bahtir. Bahtir ini kau namanya Luis Pastir. Hah? Zaki. Bawah muda. Allah. Bawah muda. Ini yang Bahawat ini. Ami Yunus. Amin Jen. Al-Bajari. Tak bawa. Tak bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمنا ورحمة. Hari ini insya Allah kita akan membahas, ya, karena ini mau masuk bulan Ramadan, ya, kita akan membahas tentang persiapan bulan Ramadan. Kira-kira apa yang kita harus persiapkan? Ada sekitar 8 poin yang kita akan bahas hari ini, insya Allah. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan rasa bahagia, bukan dengan rasa berat ataupun gundah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dikatakan, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kenapa? Karena karunia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Disebutkan bahwa yang dimaksud di sini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah karunia Allah adalah Al-Quran, yang merupakan kenikmatan, pemberian, keutamaan yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sedangkan rahmat adalah agama, iman, ibadah. Ibadah termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita diperintahkan menyambut ibadah dengan gembira. Ya. Dengan cara kita mencintainya dan memahami keutamaannya. Kenapa? Karena nikmat agama adalah nikmat yang berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak bisa dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan atau apapun yang kita kumpulkan. Kemudian juga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Syafi'i al-Arnaud dan juga Imam Al-Albani, disebutkan, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak
iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Nabi SAW bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum as-siyam. Allah mewajibkan untuk kalian puasa. Kewajiban terbesar bulan Ramadan adalah puasa. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian diikat syaitan, dibelenggu syaitan, dan juga di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian untuk melangkah kepada amal saleh, kita diperintahkan untuk memperbanyak taubat. Karena ternyata yang membuat kita berat dalam beramal saleh adalah kemaksiatan. Sehingga maksiat yang belum selesai urusannya dengan Allah akan membuat seseorang terhalang dari kebaikan apa yang kita inginkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum dalam surat An-Nur ayat 31. Allah jelaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang mukmin supaya kalian beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan masa depan, yaitu akhirat. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang dia telah perbuat untuk akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kau kerjakan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menegur dengan mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah seperti orang-orang yang melupakan Allah. Artinya orang-orang yang tidak mau melihat bagaimana akhiratnya, mereka sama dengan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kita hidup ini untuk hidup, tujuannya untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat. Ibadah adalah untuk menggapai negeri akhirat. Hidup yang sementara ini merupakan jembatan menuju kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu akhirat. Maka orang-orang yang keluar dari tujuan dia diciptakan, pada prinsipnya mereka adalah orang yang melupakan Allah. Sehingga Allah hukum mereka dengan mengatakan fa'ansahum anfusahum. Allah buat mereka lupa diri, lupa kepada dirinya sendiri. Dan Allah buat mereka menjadi orang-orang yang fasik. Nah, di sini pada prinsipnya manusia itu terhalang dari semua kebaikan karena maksiat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Majah, dikatakan inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusib. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Artinya Allah ingin memberikan mereka kemudahan, tapi mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan kemaksiatan. Maka solusinya adalah Allah menyuruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang semakin menunda tobat akan semakin menutup hatinya semakin gelap. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan masyhur Tirmidzi Ibnu Majah dalam hadis yang masyhur dikatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi naqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan kemaksiatan, maka Allah akan kasih dia titik hitam. Kemudian fa'idha huwa naza wastaghfar wa taba suqila qalbah. Apabila dia kembali, artinya meninggalkan kemaksiatannya, kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertobat, maka akan kembali bersih hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah.
Kalau dia kembali bermaksiat, artinya melanjutkan kemaksiatannya, akan bertambah titik hitamnya. Sampai kapan? Kemudian sampai titik hitam itu menutupi hatinya. Wahwa ram, maka itu adalah ram, yaitu penutup yang sangat kuat. Sebagaimana Allah berfirman, kalla talarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah SWT menjelaskan bahwa sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan itu menutupi hati mereka. Yang diusahakan di sini adalah yang berbuat kemaksiatan dan tidak mau bertobat. Karena pada prinsipnya ketika seseorang bertobat kepada Allah, maka Rasulullah menggambarkan seakan-akan mereka tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzamba." Orang yang bertobat dari perbuatan kemaksiatan seperti orang yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Itu yang dimaksud. Yang kedua, yang ketiga, orang persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, maka diberitahu untuk memperbanyak doa. Kenapa? Karena seorang tabi'in namanya Mu'alla ibn Fadl, dia menceritakan bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam menyongsong bulan Ramadan dengan cara memperbanyak doa, bahkan 6 bulan sebelum bertemu bulan Ramadan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, kata seorang tabi'in, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhur ayyuballighahum Ramadan. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa supaya Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Jadi setiap bulan yang mereka selalu berdoa terus sampai menuju ke Ramadan. Kemudian wa yad'unahu 6 ashhur ayyataqabbala minhum. Selesai bulan Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan supaya Allah terima bulan Ramadan. Berarti mereka benar-benar berharap luar biasa puncak kebaikannya di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan 6 bulan berdoa biar nyampe. Setelah bulan Ramadan 6 bulan berdoa supaya diterima amal soleh di bulan Ramadan. Karena ketika Allah menerima amal soleh bulan Ramadan, maka Allah berikan limpahan amal yang bahkan lebih banyak daripada jumlah umur kita, setara nilai ibadahnya. Kemudian juga di antara doa yang dibaca, dan doa ini bukan dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in mengatakan di antara doa yang dibaca oleh sebagian sahabat, ini bukan dari Nabi tapi sebagian sahabat Nabi SAW, berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan. Wasallim li Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku. Artinya salam di sini adalah dengan selamat. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Artinya harapannya dalam doa ini ada 3. Yang pertama, antarkan sampai bulan Ramadan, antarkan Ramadan kepada dia, dan terima amalnya di bulan Ramadan. Ini mereka berdoa menjelang bulan Ramadan. Dan hadis ini merupakan doanya sahabat Nabi SAW. Yang keempat, banyak membiasakan amal sebelum bertemu bulan Ramadan, seperti baca Quran, seperti puasa sebelum bulan Ramadan. Seakan-akan kita mempersiapkan untuk benar-benar di bulan Ramadan merupakan puncak kebaikan. Disebutkan oleh Salamah bin Kahil, dan ini semua diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, bahwa kana yuqalu syahrul Ramadan, syahrul Sya'ban, syahrul Qur'an. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa pada prinsipnya bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan banyak manusia, bulan yang banyak dilalaikan manusia, antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Rajab adalah di antara bulan haram. Makanya bulan Rajab ini bulan yang sangat dimuliakan. Bulan Ramadan bulan yang sangat dimuliakan. Di antara keduanya ini bulan yang biasa. Padahal
di bulan Sya'ban amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tidaklah memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Seakan-akan prepare buat Ramadan. Ya, makanya para ulama terdahulu juga menjelaskan bulan Sya'ban itu juga bulan baca Al-Quran. Seakan-akan prepare buat Ramadan. Karena pada prinsipnya disebutkan oleh Abu Bakar Al-Balkhi, seorang ulama, yang menjelaskan bahwa Syahrul Rajab Syahrul Zar. Bulan Rajab adalah bulannya nanam. Ya, kemudian Syahrul Sya'ban Syahrul Zar. Bulan Sya'ban bulannya nyiram. Wa Syahrul Ramadan Hasadul Zar. Bulan Ramadan waktunya panen. Jadi kalau orang memulai di waktu panen, ini namanya terlambat. Karena sampai dikatakan ya, oleh Abu Bakar Al-Balkhi juga mengingatkan kita bahwa mathalul syahrul Rajab karih. Permisalan bulan Rajab itu seperti bulannya angin. Kemudian wa mathalul Sya'ban al-ghaib. Ya, permisalan bulan Sya'ban itu seperti mendung. Wa mathalul syahrul Ramadan mathalul matar. Permisalan bulan Ramadan kayak bulan hujan. Jadi mulai pertama sebelum hujan apa? Angin dulu. Habis angin mendung. Habis mendung hujan. Jadi kalau kita kemudian prepare-nya pas hujan, ya salah. Ya ada apa-apa. Makanya kemudian dikatakan man lam yazra wa yakhris bil rajab wa lam yasqi fi sya'ban fa kaifa yuridu ayahsudu fi ramadan. Bagaimana orang yang tidak mau ya menanam di bulan Rajab nyebar benih, kemudian bulan Sya'ban nyirami, bagaimana mungkin dia bisa panen di bulan Ramadan? Ya enggak mungkin. Makanya sering seseorang merasa bulan Ramadan itu berat karena nggak ada prepare-nya sama sekali. Begitu langsung gas pun gigi 4 pas hari pertama, jelek langsung. Gimana kira-kira antum pakai mesin langsung gigi 4 langsung antum tancap, buyar sudah. Itu yang terjadi. Ya, ibarat orang belum mulai udah kalah. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya oleh namanya Talha bin Ubaidillah. Waktu itu dia mimpi. Karena Talha bin Ubaidillah, makanya kenapa sahabat itu berharap bulan Ramadan karena ini. Ya, di antara keutamaannya, dia mengatakan ada 2 laki-laki dari namanya daerah Bali, salah satu suku namanya suku Uda'ah. Ya, qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya masuk Islam bareng-bareng. Kemudian salah seorang dari keduanya lebih giat daripada yang lainnya dalam beribadah. Orang yang lebih giat dari keduanya ini ikut perang, kemudian mati syahid. Sedangkan yang satu hidupnya setahun lebih panjang daripada yang pertama, baru kemudian meninggal dunia. Kemudian Talha bin Ubaidillah ini mimpi. Tahu yang terjadi? Ketika dia mimpi, aku bermimpi. Ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat 2 orang yang masuk Islam bareng tadi. Kemudian tiba-tiba seseorang keluar dari dalam surga mengizinkan orang yang mati terakhir masuk surga dulu. Yang ibadahnya biasa aja, tapi umurnya lebih panjang setahun, masuk surga dulu. Kemudian orang yang kedua, kemudian orang yang lebih semangat untuk ibadah, mati syahid sampai perang mati syahid, masuk surga yang kedua. Sudah. Kemudian lalu setelah itu dia menemuiku dengan mengatakan, kembalilah engkau, karena sesungguhnya engkau belum datang waktu untuk masuk surga. Siapa? Talha ini tadi. Dia bangun kaget-kaget loh. Yang lebih rajin masuk surga kedua. Yang ibadahnya biasa, umurnya lebih panjang setahun, masuk surga pertama kali. Maka diceritakan di antara sahabatnya, teman-temannya, mereka terheran-heran. Lo kok bisa?
Akhirnya kemudian besoknya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari kemudian kata Nabi SAW menjawab pertanyaannya Talha ibn Ubaidillah dengan mengatakan min ayyi dzalika ta'jabun, dari sisi mana engkau kagum, terheran-heran itu dari sisi yang mana. Kemudian dijelaskan, qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, karena asyaddur rajulaini ijtihadan, yang ini yang meninggal yang masuk surga yang kedua itu lebih semangat ibadahnya dibanding dengan yang masuk surga kedua. Thumma ustushhida, sampai mati syahid dia bahkan. Wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablahu, tapi dia masuk surga terakhir daripada temannya tadi yang meninggalnya belakangan. Kemudian Rasulullah cuma mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana, bukankah dia telah hidup 1 tahun lebih panjang daripada temannya yang tadi? Kata dia, iya benar. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kada wa kada min sajdatin fi salah, bukankah dia ketemu Ramadan lebih banyak? Bukankah dia kemudian sholat tahajudnya juga lebih banyak dalam setahun, lebih panjang daripada temannya yang sebelumnya mati syahid? Kata Abu Talha ibn Ubaidillah, iya tentu. Maka Rasulullah, fama bainahuma abad mimma bainas sama'i wal ardh, maka amal keduanya seperti langit sama bumi. Yang hidup 1 tahun lebih panjang amalnya seperti di langit, yang mati syahid seperti masih di bumi. Gara-gara ketemu Ramadan 1 tahun lebih banyak daripada yang lainnya. Ini sih. Jadi sahabat itu berharap benar-benar Ramadan bisa sampai mengungguli orang yang mati syahid dengan keunggulan yang sangat banyak, sampai Rasulullah nyebutin seperti langit sama bumi nilainya. Subhanallah. Kemudian kita diperintahkan juga banyak berpuasa. Sebagaimana Aisyah pernah meriwayatkan ya, tentang bagaimana kondisi Nabi SAW ketika di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa kana yasumu hatta naqulu qad sama. Beliau biasa berpuasa sampai kami mengatakan sungguh telah berpuasa terus-menerus. Wa yuftiru hatta naqulu qad aftar. Beliau berbuka sampai kami mengatakan bahwa sungguh dia telah berbuka terus-menerus. Walam arahu sa'iman min syahrin qad akthar min siyamihi min Sya'ban. Dan kami tidak pernah melihat Nabi SAW banyak berpuasa dibanding pada bulan Sya'ban. Artinya kalau Ramadan full sebulan, tapi kalau terbanyak dalam 1 bulan Rasulullah berpuasa adalah di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena yasumu Sya'ban illa qalil, Rasulullah biasa puasa bulan Sya'ban kecuali sedikit yang tidak puasa. Dari 1 bulan cuma sedikit yang Rasulullah tidak berpuasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu pendapatnya, sebagian mereka berpendapat bahwa dengan perbedaan waktu pada sebagian tahun beliau Nabi SAW berpuasa Sya'ban secara penuh, pada sebagian tahun yang lain Nabi SAW berpuasa kecuali sedikit yang tidak berpuasa. Dan ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam permasalahan ini. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa pernah diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, engkau pernah berkata wahai Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa lebih banyak dalam 1 bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjelaskan alasannya. Kenapa? Qala dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kenapa Rasulullah paling banyak di bulan Sya'ban berpuasa? Terbanyak. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan hampir sebulan berpuasa. Sedikit tok yang enggak puasa. Dalam hitungan 1 bulan itu bisa dihitung jari bahasa kamu. Bisa jadi mungkin 2 hari, 3 hari. Tapi rata-rata Rasulullah banyak berpuasa. Karena ternyata Rasulullah menjelaskan
bahwa Syahrul Sya'ban merupakan bulan yang dilelehkan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di mana bulan ini diangkat amal. Jadi bulan Ramadan itu kayak amal baru, lembaran baru. Di bulan Sya'ban diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Maka kemudian aku ingin amalku diangkat dalam kondisi berpuasa. Kenapa? Karena ternyata puasa itu spesial luar biasa di mata Allah. Dua alasan. Disebutkan bahwa puasa itu spesial kata Imam Baidawi karena dua kelebihan yang tidak ada di amal yang lain. Satu, ibadah yang lain bisa dilihat orang. Illa puasa, tidak kelihatan sama sekali. Kita kalau lagi puasa dengan syarat badan kita nggak kelihatan di dalam mesin, maka orang nggak tahu kita puasa. Makanya kenapa Allah sampai mengatakan as-shaumuli, puasa itu benar-benar untuk, karena benar-benar rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Amalan yang rahasia begitu rapi, orang nggak tahu puasa. Sampai saking rahasianya, ya ada sebuah riwayat, ada seseorang yang berpuasa sudah selama 40 tahun, satu pun keluarganya nggak ada yang tahu. Ternyata dia puasa selama biasanya berapa? 40 tahun. Maksudnya bukan puasa misal ya, nyambung enggak, tapi dia banyak berpuasa selama 20 tahun. Keluarganya taunya dia biasa aja, nggak suka puasa. Tapi ternyata dia ini suka puasa selama 40 tahun. Namanya Daud ibn Abi Hind. Dan ini disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Jauzi, namanya tentang Sifatus Safwah. Disebutkan tidak ada satupun di antara orang yang mengetahui kalau dia berpuasa. Dia adalah seorang penjual sutra di pasar. Bagaimana caranya? Di pagi hari dia keluar membawa sarapan pagi. Jadi ketahuannya pas meninggal. Bawa sarapan pagi, kemudian di tengah jalan sarapannya disekahin sama orang. Tahunya keluarganya bawa apa? Sarapan. Berarti kalau bawa sarapan ngapain? Makan. Sudah, setelah itu dia balik ke rumah sore. Begitu sampai rumah sekalian berbuka. Karena sampainya apa? Maghrib. Terus kayak gitu. Jadi keluarganya tahunya dia tidak berpuasa karena setiap pagi bawa bekal pulang makan. Padahal bawa bekal disekahin, pulang makan baru berbuka. Terus itu dilakukan 40 tahun. Makanya kenapa amalan ini menjadi amalan yang rahasia? Tahunya? Tahunya benar meninggal. Orang yang biasa dikasih sedekah cerita dari bekalnya tadi. Ini ketahuan. Coba ya, karena orang begitu meninggal, yang biasa dibaikin datang nggak? Si mayit punya rahasia dibuka semua di situ. Sekarang kan Allah menggambarkan bagaimana hidup akumulasinya seorang akan keluar dari lisannya manusia. Ini nyata. Makanya apa? Bahkan ada juga banyak amalan-amalan rahasia. Ada juga kisah tentang amalan rahasia ini. Sebentar. Saya ceritakan ada satu kisahnya. Namanya Amir ibn Abdillah. Amir ibn Abdillah ini adalah Bani Tamim. Anak Bani Tamim. Tidak ada. Tidak ada. Waduh. Jadi Bani Tamim ini kan ada kisahnya buat rusuh, ada kisahnya orangnya soleh. Ya. Bani Tamim namanya Amir bin Abdillah At-Tamimi, dia seorang tabi'in. Dia ini orang yang paling pintar ngerahasiain amal. Suatu hari amalnya kebongkar
orang yang ketakutan kayak ketakutan aibnya kebongkar. Dikatakan di antara kisahnya Amir bin Abdillah ini bahwa ada seorang laki-laki dari Basrah, ya, dia mengatakan, aku pernah ikut safar bersama rombongan, di dalamnya ada Amir bin Abdillah. Kebiasaannya apa? Amir bin Abdillah tatkala malam singgah di hutan, safar buat jihad, ya. Karena Amir bin Abdillah ini ketika dia safar bersama kelompok mujahid, dia selalu cari kelompok yang dia nawarin, ya, biar dia yang jadi pembantunya, yang lainnya tinggal rajin, dia yang bantuin semua. Kalau orang itu setuju kelompok itu, dia masuk kelompok itu. Kalau enggak, dia nggak mau. Pokoknya dia yang jadi pembantunya, bantu buat bekal mereka semuanya. Nah, dia ini punya kebiasaan, ketika malam sudah, maka Amir bin Abdillah ini ngapain? Masuk ke hutan, masuk ke dalam, sampai gak kelihatan orang, baru dia ibadah di situ. Ngapain? Sholat tahajud. Suatu saat ada orang ini penasaran, ini setiap malam ini orang hilang terus, kemana? Diikutin sama satu orang ini. Tatkala menjelang malam, ya, singgah di hutan, aku melihat Amir yang mengisi barang-barangnya, mengikat kendaraannya di pohon, kemudian ngapain? Ngumpulin rumput-rumput untuk mengenyangkan tunggangannya, kemudian dia masuk hutan menghilang. Ya, aku pun berkata pada diriku, demi Allah, aku akan mengikuti. Aku ingin melihat apa yang kau sedang lakukan di tengah hutan. Setiap malam pun sudah pada tidur, dia ngilang sendirian. Penasaran ngapain macam? Subhanallah, sudah aku melihat Amir berjalan hingga berhenti di suatu tempat yang lebat pepohonan, tersembunyi dari pandangan manusia. Dan nggak kelihatan sudah. Diikuti, kemudian dia ternyata sholat menghadap kiblat. Berdiri sholat, aku tidak melihat dia, ya, aku tidak melihat sholatnya lebih bagus, lebih sempurna dan lebih khusyuk dari sholatnya. Artinya benar-benar orang yang luar biasa. Kemudian beberapa rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang ini sampai ketiduran, bangun lagi masih sholat. Terakhir dia berdoa kepada Allah. Di antara yang diucapkan adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan aku dengan perintah-Mu. Kemudian Engkau tampakkan aku ke dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian Engkau perintahkan berpegang teguhlah. Bagaimana aku akan berpegang teguh jika Engkau tidak meneguhkan aku dengan kelembutan-Mu? Ya, maka kemudian dia mengatakan, ya Qayyum, ya Matin, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa seandainya aku memiliki dunia dan seisinya, kemudian diminta demi meraih ridho-Mu, aku akan berikan kepada orang yang memintanya. Maka berikanlah jiwaku kepadaku, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kecintaan aku kepadamu sangat membuatku sangat ringan menghadapi musibah. Ya, ridho atas segala qadha-Mu, maka aku tidak peduli apapun yang menimpaku di pagi dan sore hari, selagi masih bisa mencintai-Mu. Kemudian dia melanjutkan lagi, kemudian rasa ngantukku mendatangiku hingga aku tertidur. Berkali-kali aku tertidur, bangun sedangkan Amir masih tegak di tempatnya, tetap dalam sholat munajat sampai datanglah waktu subuh. Kemudian usai sholat subuh beliau berdoa, ya Allah, waktu subuh telah datang, manusia segera bangun dan pergi mencari kami. Sesungguhnya masing-masing mereka memiliki keperluan, dan sesungguhnya keperluan Amir di sisimu agar Engkau mengampuninya. Ya Allah, kabulkanlah keperluanku dan juga keperluan mereka, ya akramul akramin. Mereka siapa? Yang satu rombongan lagi. Didoain dia sekali. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mohon kepadamu 3 perkara. Engkau telah mengabulkan 2, di antaranya tinggal 1 saja belum. Ya Allah, perkenankanlah permohonan aku hingga aku bisa beribadah kepadamu sesuka hatiku dan sekehendakku. Tinggal 1 belum dikabulin. Si yang ngelihat ini penasaran, 1 ini apa, 2 apa? Ya, kemudian beliau beranjak dari tempatnya, tiba-tiba pandangan matanya tertuju padaku. Itu ada orang ternyata. Kemudian kaget Amir, apakah engkau memutihku semenjak kemarin malam, wahai saudaraku dari Basrah? Benar.
Kata Amir, rahasiakanlah apa yang engkau lihat. Semoga Allah merahasiakan aibmu. Disuruh, ini beramal soleh disuruh rahasia. Mudah-mudahan aibmu dirahasiakan juga sama Allah. Kata dia, ngancem, demi Allah, engkau beritahu aku terhadap aku lebih dulu. Apa 3 doa? Ya, aku akan memberitahu kepada orang-orang tentang apa yang aku lihat kepadamu. Kaget Amir, celaka kata dia. Jangan sampai engkau memberitahu kepada orang lain. Kemudian dia mengatakan, dengan syarat engkau penuhi permintaanku. 3 doa apa? Kasih tahu dulu, baru aku rahasia. Rahasia kalau kau suka tahajud di hutan. Kayak ini, ya. Ditekan gimana caranya untuk aku. Padahal yang dilakukan amal soleh. Kita ketahuan amal soleh, bangganya luar biasa. Dia ketahuan amal soleh kayak ketahuan aibnya. Ya, subhanallah. Akhirnya aku katakan, baik, terus ya aku ceritakan, asalkan engkau mau berjanji kepada Allah untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Baiklah, aku berjanji untuk tidak akan pernah menyebarkan rahasia ini selama engkau masih hidup. Jadi ini ceritanya diceritakan setelah dia meninggal. Akhirnya kata dia, tidak ada sesuatu yang memudaratkan agama lebih aku takuti daripada fitnah wanita. Aku memohon kepada Allah agar mencabut rasa cinta syahwatku pada wanita. Maka Allah mengabulkan doaku, sehingga tatkala aku berjalan, aku tidak peduli apakah aku melihat seorang perempuan atau tembok. Jadi melihat perempuan kayak melihat tembok. Belas nggak bergeming, nggak ada rasa. Mati rasa. Dan itu doanya. Kenapa? Jangan sampai urusan sama Allah dirusak sama perempuan. Makanya ya. 1, 2. Ini doanya kita kayak gitu. Yang kedua, ya, dia mengatakan bahwa ini yang pertama. Yang kedua, aku memohon kepada Allah agar tidak diberikan rasa takut kepada siapapun selain Allah. Maka Allah mengabulkanku, sehingga demi Allah tidaklah aku takuti baik di langit atau di bumi selain Allah. Makanya dia berjalan sendiri, tidak ada takut yang belas. Wala sama binatang buas, wala sama apa, illa sama binatang. Kemudian, yang kedua sudah. Yang ketiga, ini yang belum dikabuli. Apa? Aku memohon kepada Allah agar menghilangkan rasa ngantukku dan tidur, sehingga aku bisa beribadah kepada Allah di malam dan siang hari sesukaku tanpa ada ngantuk belas. Akhirnya orangnya protes, namun Allah belum mengabulkannya. Tatkala aku mendengar beliau mengatakan itu, kasihanilah dirimu, engkau melakukan salat di malam hari dan di siang hari kau puasa, malamnya tahajud, siangnya puasa. Ya, padahal surga dapat diraih dengan amal yang lebih ringan daripada apa yang kau kerjakan. Ketika dengar jawabannya, Amir membuat kita kaget-kaget. Tahu jawabannya apa? Kemudian dia mengatakan, aku takut jika nanti aku menyesal selagi tidak bermanfaat sedikit pun penyesalan itu. Demi Allah, ya, aku akan bersungguh-sungguh untuk beribadah, tidak ada pilihan lain. Jika aku selamat semata karena rahmat Allah. Jika aku masuk neraka, itu karena ketetapan kesalahan. Dia takut nanti begitu dihisab ternyata dia masih nyesel. Kenapa dulu kok nggak lebih baik lagi? Orang ini ibadahnya kayak gini masih ngerasain penyesalan. Gimana model kayak kita? Kebayang. Kemudian Amir bin Abdillah bukan sekedar orang yang suka beribadah di waktu malam, tapi dia orang yang mujahid di siang hari. Tidak ada penyuluh jihad yang memanggil kecuali dia segera datang. Setiap ada jihad berangkat. Ya, sesudah menjadi kebiasaan hendak bergabung bersama para mujahid, maka dia melihat kelompok pasukan untuk dipilih. Apa? Sesuai dengan keinginannya. Dia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku ingin bergabung bersama kelompok kalian jika kalian mau mengabulkan 3 permintaan. Tahu nggak permintaannya apa? Kita kalau dengar permintaannya lebih kaget lagi. Kemudian ditanya, apa permintaanmu? Setiap dia mau gabung sama kelompok,
ngasih 3 permintaan ini. Kalau 3 permintaan dikabulkan, gabung. Kalau enggak mau. Permintaan pertama, hendaknya kalian memperkenankan aku menjadi pelayan bagi kalian. Maka tidak boleh seorang pun di antara kalian merebut tugasku jadi pelayan. Biarin aku yang jadi pelayan, kalian tinggal terima beres. Kalau sampai ada orang ikut campur urusan, kau mau. Ya, pelayan nggak mau dibantu. Kalau kita sekarang layani orang sebentar, tolong sini. Subhanallah. 2, ya, hendaklah akulah yang dijadikan muadzin. Maka tidak ada yang boleh merebut tugasku jadi muadzin untuk saya. Sedangkan orang muadzin itu Allah akan berikan lehernya panjang-panjang. Keutamanya khusus. Yang ketiga, hendaknya kalian izinkan aku untuk menginfakkan hartaku pada kalian sesuai kemampuanku. Biar aku yang bayarin kalian semua dalam perbekalan. Dia sak jadi pelayannya, sak bayarin bekalnya, sak muadzinnya. Kalau diizinin masuk, kalau enggak. Subhanallah. Ini kira-kira kalau orang kayak gini kita sebut apa? Monggo. Hah? Ya, ada orang yang seperti ini. Ya, kalau mereka mengatakan iya, gabung. Kalau enggak, dia nggak mau. Dia cari kelompok lain yang mau. Ya, namanya ya seseorang namanya Amir ibn Abdillah At-Tamimi. Dari Bani Tamim. Ya, inilah yang luar biasa. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam. Sudah habis waktu. Habis. Aku kita bahas ini. Belum berapa. Ya, masih kurang lagi. Tapi wallahu a'lam. Saya tutup dengan satu segmen. Pada prinsipnya, orang bisa menikmati bulan Ramadan karena sabar. Disebutkan bahwa ternyata sabar itu kunci dari segala kita mendapatkan kemudian dalam urusan agama sama dunia. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang tafsiran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong dalam menghadapi urusan agama dan dunia. Maka sifat sabar merupakan penolong besar dalam menghadapi segala urusan. Tidak ada jalan bagi orang yang tidak sabar untuk menggapai apa yang diinginkannya. Artinya Allah nggak nolong orang yang nggak sabar. Berarti tanda orang dijauhi dari Allah, Allah cabut sifat sabarnya. Jelas? Kenapa? Karena orang yang sabar akan bersama dengan Allah secara khusus. Makanya innallaha ma'as sabirin. Ya. Kemudian apa yang dimaksud secara khusus? Maknanya Allah mencintainya, Allah bantu, Allah tolong, Allah dekat kepada dia. Ini merupakan kemudian bagi orang yang punya sifat sabar. Seandainya tidak ada keutamaan bagi orang yang bersabar kecuali mendapatkan kebersamaan bersama Allah secara khusus, maka itu cukup. Prinsipnya di situ. Allah akan bersama orang yang sabar secara khusus. Berarti orang yang Allah perhatikan, Allah kasih sabar. Orang yang Allah berpaling darinya, Allah cabut sabarnya. Ya, berarti kalau kita mulai nggak sabaran, berarti Allah jauh apa? Dekat. Jauh. Ya. Kemudian dikatakan juga oleh oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jelas dalam kitabnya Wabilus Sayyid. Beliau mengatakan rukun sabar ada 3. 1. Menahan diri dari marah terhadap ketentuan Allah, alias takdir Allah. Jelas. 2. Menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah. Ya. Orang kalau suka mengeluh sama manusia, maka tandanya dia akan jauh dari kesabaran. Tidak mungkin saya sabar. Karena ini bukan membawa pada pahala, tapi membawa pada dosa. Karena prinsipnya sama dengan dia menggunjing Allah Azza wa Jalla. Karena yang masih ujian Allah dan yang punya solusinya Allah. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahima ila ladina yarham. Kalau engkau mengeluhkan masalah kepada manusia, sama dengan engkau membicarakan tentang Allah kepada yang tidak punya kasih sayang. Allah yang maha penyayang, engkau bicarakan kepada orang yang tidak punya kasih sayang, yaitu
Manusia nggak bisa menyayangi sendiri kecuali Allah yang ngasih. Ya. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang dalam menghadapi masalah. Dengan cara apa? Nampar wajah, merobek baju, memotong rambut dan yang lainnya. Barang siapa yang menunaikan 3 rukun ini dengan benar, maka semua masalahnya yang menimpa dirinya akan berganti dengan anugerah yang mulia. Allah kasih masalah berubah jadi nikmat. Musibah membawa keberuntungan selama mereka melakukan 3 perkara ini. Kalau enggak, maka Allah justru akan menimpakan masalah lebih berat jauh daripada masalah sebelumnya. Makanya orang-orang yang tidak terima dengan takdir Allah, prinsipnya sama dengan mereka menambahkan beban hidup yang berat karena Allah menjauhkan dirinya darinya. Jelas, sehingga masalahnya tidak akan selesai karena ini. Berarti prinsipnya kesabaran adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah atas musibah yang menimpanya dan mengharapkan balasan di balik musibah dengan pahala. Sungguh terkadang seorang hamba bersedih, tetapi ketika dia berusaha menahan dirinya, yang terlihat darinya adalah kesabaran, bukan keluhan. Ini yang terjadi. Jelas, wallahu a'lam bishawab. Jadi kunci di bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Kalau orang nggak sabar, nggak mungkin bisa mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah menjelaskan dengan syahrus sabr, bulannya kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.